Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada para pemirsa, teman-temanku, dan seluruh mahasiswa-mahasiswiku di IPN Tegal. Alhamdulillah masih bisa setia untuk mengikuti kajian di Ulumuna atau di berbagai mata kuliah saya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah kuliah di mata kuliah metodologi pembelajaran dengan tema multiple intelligence. Apa itu? Mari kita langsung saja. Jadi pengertiannya adalah kemampuan untuk mengungkapkan situasi baru. Jadi intelligence itu cerdas ya, dalam bahasa kita itu cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang mampu mengungkapkan pada situasi yang baru, melihat keadaan yang begitu berbeda dengan keadaan yang sebelumnya, tetapi dia mampu mengkondisikan dirinya pada situasi yang baru. Ya, saya berikan contoh yang sangat gamblang saja ya. Orang di zaman sekarang ini, zaman COVID-19. Coba kita bayangkan sebelum COVID-19. Kita tidak pernah menyangka bahwa akan ada sistem pembelajaran yang berbasis daring misalkan ya. Akan ada pengelolaan kesehatan ya yang benar-benar terstruktur secara rapi. Ya, akan ada bentuk vaksin, penemuan vaksin ya, penemuan penangkal virus. Kita tidak pernah terbayangkan seperti itu. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah pancaran yang kemudian bisa ditangkap oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi sehingga bisa diadaptasikan pada suasana yang baru seperti ini. Itu gambaran ya, gambaran betapa cerdasnya manusia di dunia ini. Nah, itu dalam konteks yang luas ya. Dalam konteks yang baru sekarang ini di pembelajaran ya, terutama di pembelajaran sekolah dini atau MI atau SD. Siswa-siswi sekelas MI itu mampu mengkondisikan pada situasi yang baru. Misalkan hari kemarin dia mendapatkan sebuah masalah ya, mendapatkan sebuah masalah dibully oleh temannya. Tetapi pada hari berikutnya dia mampu mengkontrol dirinya supaya tetap mengikuti pembelajaran. Nah, dengan bantuan guru, dengan bantuan wali murid ya, ini menjadikan seorang peserta didik tadi yang tadinya sudah cukup down, lemah ya secara emosionalnya, tetapi mampu beradaptasi dengan dirinya sendiri. Seorang peserta didik yang tadinya prestasinya begitu rendah, tetapi dengan adanya kesemangatan dan keuletan, akhirnya dia mampu melakukan adaptasi terhadap situasi dirinya sendiri dengan lingkungan yang baru. Artinya dia semakin gigih, semakin bersemangat sehingga bisa mendapatkan prestasi yang begitu sempurna. Jadi kemampuan untuk belajar dari masa lalu seseorang. Jadi dia itu mampu mengambil hikmah dari pengalaman sebelumnya, sehingga pengalaman yang akan datang ini bisa dijadikan sebuah dobrakan awal supaya bisa menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi ini orang yang cerdas itu juga memiliki kapasitas kesatuan dari penalaran yang logis. Ya itulah intinya multiple intelligence itu dia mampu mengkondisikan dua keadaan ya. Yang tadinya lemah berusaha menjadi lebih kuat, yang tadinya belum bisa berusaha menjadi lebih bisa, lebih baik dan sebagainya. Yang tadinya hanya menggunakan akal, kini sudah mulai menggunakan hati
Ya, inilah perpaduan sebenarnya multiple intelligence itu adalah secara bahasa kecerdasan yang ganda, kecerdasan yang tidak dimiliki oleh otak, yang dimiliki oleh otak saja atau akal saja, tapi memiliki kecerdasan dari segi hati. Nah, ini ya, kecerdasan multiple intelligence itu secara bahasa itu kecerdasan ganda ya, kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang antara secara umum ya, antara akal dan hatinya itu bersatu padu. Maka dalam hal ini menurut Gardner, yaitu salah satu tokoh yang mencetuskan salah satu tokoh yang ahli dalam multiple intelligence, ini mengamati bahwa kecerdasan peserta didik itu ada berapa ini? 7 ya, ada 7 potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dan 7 potensi ini terkadang hanya dimiliki oleh siswa tertentu, atau seorang siswa tertentu memiliki salah satu dari 7 potensi kecerdasan ini. Artinya tidak jarang sekali ya ditemukan salah satu peserta didik yang mampu menguasai jenis-jenis kecerdasan ini ya, semuanya dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jarang sekali. Biasanya kalau nggak satu ya dua. Nah, apa sih kecerdasan apa saja? Yang pertama adalah kecerdasan bahasa. Ya, kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa itu seorang peserta didik mampu dalam bahasa, yaitu dia mampu mengungkapkan mampu mengungkapkan kalimat berbahasa dengan baik dan benar. Bahasa Inggris juga hafal ya, bisa bahasa Indonesia ya dengan baik dan benar. Nah, intinya dia itu ahli dalam bidang bahasa. Retorika ya juga bisa. Nah, ini ada lagi yang memiliki kecerdasan dari segi spasial, dari segi visual. Ketika dia mengamati gambar, dia itu sudah berpikir jauh. Ya, melihat visual itu dia mampu berpikir lebih dalam. Ada lagi kecerdasan logis matematisnya. Dia ahli dalam hitung menghitung. Nah, dalam hitung menghitung ya tanpa kalkulator dia cepat sekali. Peserta didik itu cepat sekali. Ada lagi kecerdasan jasmani kinestetik. Ya, gerak badannya itu begitu sempurna sampai bisa melengkung-lengkung ya. Olahraga apapun dia bisa. Renang, sepak bola, meskipun ada satu orang yang memiliki keahlian olahraga, misalkan hanya berenang saja, sepak bola tidak bisa. Tetapi eh, secara umum dia memiliki kecerdasan yang dilakukan dari bentuk jasmaninya, ya. Kemudian ada kecerdasan musikal. Jadi peserta didik ketika mendengar musik itu dia langsung pandai mengulang, menghafalkannya ya. Sehingga dia bisa menjadi seorang musisi musik yang terkenal misalkan ya. Jadi kecerdasannya itu dari segi musik atau seni ya. Ada lagi yang kecerdasannya dari interpersonal, sosial. Dia ahli dalam bidang hubungan sosial ya, mampu bersosialisasi, mampu berteman dengan teman secara baik ya. Bahkan pertemanannya itu bukan hanya yang sebaya, kadang pertemanannya dengan orang yang lebih tinggi ya. Ya, Anda sebagai guru misalkan berteman dengan para pejabat dan sebagainya. Seorang siswa peserta didik MI dia berteman di sekolahannya dengan baik ya, sehingga menjalin pertemanan yang bagus ya. Ketika di rumah dia juga berteman dengan lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya. Kecerdasan interpersonal, jadi kecerdasan yang mampu merefleksikan dirinya, mampu mengungkapkan perasaan emosionalnya, tidak terlalu dipendam di dalam hati. Dia mampu mengekspresikan apa yang ada di dalam kekuatan tubuhnya, hati atau kekuatan hatinya. Jadi kecerdasan berbagai macam ini kadang-kadang yang dimiliki oleh seseorang itu misalkan hanya bahasa dan musiknya, dia ahli dalam bahasa dan musik. Ada lagi yang dia ahli dalam matematika saja, tidak mampu melakukan kecerdasan interpersonal atau interpersonalnya. Dia ahli menghitung saja. Nah, ini seorang guru itu harus mengetahui kemampuan siswanya dari ketujuh macam
jenis ini ya, 7 jenis ini, seorang guru harus meneliti, dia sepertinya pinternya di dalam bahasa saja ya, secara emosional kurang begitu kuat, apalagi interpersonalnya ya kurang ya. Sehingga ketika berteman itu sering disisihkan oleh teman yang lain. Nah, ini bagaimana guru mengatasi hal yang semacam itu? Ya, kalau memang dia tidak mampu untuk berteman secara baik dengan lingkungan sosial, justru guru ini harus meningkatkan potensinya, harus dibidik secara maksimal, bisa jadi nanti dia menjadi berprestasi di tingkat nasional, ya paling tidak di tingkat kabupaten atau apalah. Jadi ada berbagai macam kecerdasan yang perlu diketahui oleh guru ya, sehingga ketika guru itu sudah mengetahui jenis-jenis ini, disinilah guru berperan bagaimana melakukan pembelajaran yang maksimal. Jadi dengan adanya multiple intelligence, ini guru mampu beradaptasi dengan siswanya, kira-kira jenis model pembelajaran apa yang perlu diterapkan ketika menghadapi siswanya yang beragam, memiliki kecerdasan yang beragam seperti ini. Nah, ternyata anak didik saya itu sangat suka ketika saya ajarkan tentang pelajaran seni, musik. Wah, ini bagus. Ya, ini bagus. Jadi, kemudian guru bagaimana memberikan ekspresi seninya kepada peserta didik. Ternyata di sisi lain mereka juga ahli dalam bidang bahasa ya. Inggrisnya bagus. Akhirnya guru itu juga me, apa ya, memberikan lagu-lagu yang mungkin sudah mulai berbahasa Inggris. Ya, ini sebagai pembelajaran juga, pembelajaran bahasa Inggris ya. Guru MI atau SD itu kan harus paling tidak harus menguasai berbagai macam bahasa ya. Meskipun ada secara khusus guru yang mengajarkan bahasa Inggris misalkan ya. Tetapi dengan guru yang memiliki keahlian yang lain atau misalkan gurunya juga kolaborasi lah mengundang guru bahasa Inggris tersebut sehingga dia bisa uh, peserta didik bisa menangkap kecerdasan-kecerdasan yang lain, bukan hanya satu. Ya syukur-syukur semua kecerdasan ini bisa apa ya, diadopsi oleh semua siswa. Ya, ini akan sangat bagus. Ya, apa sih pentingnya multiple intelligence dalam pendidikan? Yaitu karakter SDM tidak ditentukan oleh hakim atau jaksa atau polisi, tetapi ditentukan oleh pendidikan yang bisa menentukan bahwa dia memiliki kecerdasan A, memiliki kecerdasan spasial, memiliki kecerdasan matematis, memiliki kecerdasan sosial dan lain sebagainya. Itu yang bisa mengamati itu hanya guru. Ya, polisi, jaksa dan lain sebagainya itu hanya bisa mengadili. Ya, tidak mampu melihat karakter yang sesungguhnya pada peserta didik itu sendiri. Maka ini pentingnya adanya kecerdasan ganda yang harus diperhatikan oleh guru dalam lingkup pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Ya, guru dituntut untuk memberikan pendidikan yang bukan hanya mengasah IQ tapi juga EQ bahkan SQ ya. Guru tidak hanya dituntut untuk memberikan kecerdasan akal saja, tapi kecerdasan hati itu ya. Kecerdasan hati kalau kita lihat di sini ya masuknya di kecerdasan intrapersonal ini ya. Kecerdasan interpersonal. Jadi guru harus melatih IQ ya, emosional juga ya. Bahkan spiritual. Spiritual itu berarti keagamaan. Di sini apa spiritual ya. Belum ada ya, kecerdasan spiritual yang berbasis agama. Ya, ya bisa dimasukkan ke dalam refleksi. Ya, refleksi itu karena bagian dari perenungan. Bagaimana dia merenung dirinya sendiri, muhasabah dalam konteks agama ya, muhasabah diri ya, mengevaluasi diri sejauh mana sehingga dengan tersebut dia mampu meminta maaf ya. Karena minta maaf, bertobat ya, melakukan setelah bertobat kemudian dia melakukan sholat yang sesungguhnya ya. Dalam konteks pembelajaran berarti dia sungguh-sungguh mematuhi perintah guru dan orang tua. Ini juga bagian dari agama juga ya. Jadi spiritualnya juga diajarkan oleh guru pada siswa. Hal yang perlu diperhatikan melakukan penerapan multiple intelligence dalam pembelajaran itu adalah mengidentifikasi elemen-elemen intelligence dalam pembelajaran reguler dan ekstrakurikuler. Artinya, selain kajian di pembelajaran secara umum sekolahan, itu juga diterapkan di ekstrakurikuler, ya, yang mungkin yang lebih berperan dalam
kegiatan pramuka ya, atau kegiatan seni, seni kaligrafi dan lain sebagainya. Itu bisa diterapkan di situ, sehingga penggalian potensi dari segi, jenis intelligence tadi bisa tergali melalui pembelajaran dari guru ke murid secara umum, secara reguler, juga bisa diterapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler ya. Guru melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik, kemudian melakukan kerjasama dengan kolega atau instansi untuk memecahkan masalah. Nah, inilah pentingnya guru itu memiliki, koordinasi dengan para pejabat pemerintah atau wali murid ya, untuk mengatasi ketika ada masalah yang terjadi dalam lingkungan sekolahnya. Sehingga perlu ini ya, dengan sudah mengetahui berbagai masalah, maka multiple intelligence ini perlu ditegakkan di dalam pembelajaran itu. Menyesuaikan antara materi pembelajaran dengan metode pembelajaran, yaitu tadi yang saya katakan bahwa ketika materinya sedang matematika ya, berarti metode yang tepat itu apa? Misalkan metodenya metode hafalan, hafalan atau metode apalah ya. Ketika sedang belajar tentang kewarganegaraan ya, berarti yang tepat mungkin metodenya adalah diskusi ya, atau pemecahan masalah, problem solving dan lain sebagainya. Terakhir adalah melakukan diskusi antara guru, orang tua, wali murid, dan masyarakat tadi ya, tanpa yang sebagaimana sudah saya sering katakan bahwa sebuah instansi itu kalau ingin maju itu ya berarti harus memiliki koordinasi antara guru, masyarakat, dan wali murid, bahkan siswanya. Melalui gambar ini, ya, ilustrasi gambar ini bahwa manusia itu memiliki otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu tugasnya ya itu tadi, linguistik bahasa, angka atau matematis, analisa atau visual tadi ya, logika menghitung, mengurutkan dan lain sebagainya. Yang hafalan-hafalan itu loh ya. Sementara kalau otak kanan itu konseptual, kreativitas, musik, ya yang lebih masuk kepada hal yang bersifat emosional ya, sosial tadi, intrapersonal atau interpersonal. Sehingga otak kiri dan otak kanan itu memang kinerjanya berbeda ya, kinerjanya berbeda. Di sinilah pentingnya seorang guru itu mengetahui kita kira-kira anak didiknya memiliki kemampuan yang mana antara kekuatan yang dimiliki oleh otak kiri atau otak kanan. Barangkali ada ya siswa yang otak kirinya jalan, otak kanannya juga, tapi itu mungkin sedikit. Tetapi mayoritas itu biasanya itu ada yang secara secara otomatis dia itu seolah-olah memiliki kekuatan sendiri ya yang didukung oleh otak kanannya. Ya, seninya itu lebih tinggi. Dia tidak pintar bahasa, tapi seninya luar biasa. Di sinilah guru harus pintar bagaimana memberikan pembelajaran yang tepat ya, dengan adanya pemetaan kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya melalui kekuatan potensi yang dimiliki oleh otak kiri dan otak kanan. Sehingga di sinilah multiple intelligence ya, kekuatan ganda yang dimiliki oleh peserta didik itu harus ditampung semuanya oleh guru. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.